semuanya, perkenalkan nama saya Winski Dede Manalu dengan NIM F1E222047. Di sini saya akan menyampaikan materi atau rangkuman yang sudah saya buat untuk menyelesaikan tugas dari sistem komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan OSI Layer model. Sebelum memulai pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu OSI Layer. OSI Layer adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer, atau biasa disingkat dengan OSI. Sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Setiap lapisan dan dalam model OSI memiliki fungsi berbeda, namun saling terkait untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization of Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data terinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat sebuah struktur komunikasi yang dikenal sebagai model ISO yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Baiklah, selanjutnya pada halaman selanjutnya ini terdapat beberapa lapisan media yang mencakup pada OSI Layer model. Terdapat 7 lapisan bekerja secara berurutan untuk memungkinkan komunikasi jaringan. Termasuk dalam komunikasi jaringan itu terdapat ada 4: media layer, OS layer, data, dan layar. Media layer sendiri itu lapisan media mengacu pada 3 lapisan terendah dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk menangani komunikasi fisik antar perangkat. Itu 3 paling bawah itu terdapat 3, yaitu physical layer, data link layer, dan network layer. Physical layer sendiri itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layar ini. Selanjutnya, data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada layar ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman, dan perangkat keras seperti halnya media akses, kontrol akses, atau biasa disebut MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Fungsi LLC adalah menyiapkan sebuah transmisi kembali dari kegagalan paket ketika transmisi. Sedangkan fungsi MAC adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media akses kontrolnya. Selanjutnya itu network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IT, menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal di suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Lapisan selanjutnya itu OS layer. OS layer mengacu pada keempat lapisan teratas dalam model OSI yang menangani pemrosesan dan manajemen data serta aplikasi jaringan. OS layer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dapat dikirim diterima oleh aplikasi dengan benar.
Pada host layer terdapat 4, itu transport layer. Lapisan ini memastikan pengiriman data andal antara pengiriman, penerima melalui jaringan, termasuk pengendalian aliran data, segmentasi, serta deteksi dan pemulihan kesalahan. Layer 5, session layer. Lapisan ini mengelola sesi atau dialog antara aplikasi yang berkomunikasi, menjaga koneksi terbuka, atau menutupnya. Tidak diperlukan lagi. Ini juga memungkinkan sinkronisasi data di antara sesi. Layer 6, presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan data yang dikirimkan sehingga aplikasi di dua perangkat yang berbeda dapat memahami format data tersebut. Ini juga mencakup enskripsi dan deskripsi data untuk keamanan. Layer 7, application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui aplikasi. Ini adalah tempat aplikasi seperti email, web browser, dan protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP bekerja. Selain itu, data. Dalam konteks OSI, data mengacu pada informasi yang sedang dikirim melalui jaringan, baik berupa bit, frame, paket, segmen, maupun pesan. Tergantung pada lapisan OSI yang sedang diproses. Berikut cara data dibentuk di setiap lapisan itu. Layer 1, physical layer, itu merupakan data berupa bit. Layer 2, data link layer, data tersebut sebagai frame. Layer 3, network layer, data disebut sebagai packet. Transport layer itu data segmen, TCP atau datagram UDP. Untuk layer 5-7 itu session, presentasi aplikasi. Data biasanya disebut sebagai message atau pesan. Layer, lapisan di model OSI mengacu pada struktur hierarki yang mengelompokkan fungsi-fungsi jaringan ke dalam lapisan terpisah. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab dan khususan hanya berinteraksi pada lapisan di atas atau di bawah. Pada halaman selanjutnya itu merupakan sistem kerja dari model OSI. Pertama, sistem kerja itu merupakan informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi packet. Selanjutnya packet mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Terakhir, pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang mati, dan sebagainya. Proses pengubahan data dari suatu layer ke layer berikutnya dilakukan dengan menambahkan header khusus yang disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi terjadi berulang-ulang sehingga data diubah menjadi bit-bit. Kemudian bit-bit ini dikirim ke host target melalui media layer. Setelah informasi atau berupa bit-bit sampai di host target, maka proses kebalikannya, yaitu melepas header satu persatu dari layer terbawah hingga ke layer paling atas akan dilakukan. Proses melepas header ini disebut denkapsulasi. Baiklah semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada tata bahasa atau tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan, dan jika yang kurang jelas tolong dimaafkan juga. Dengan sini saya Rizky dari Manado menyampaikan terima kasih sudah menonton sampai habis.